Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai budaya kerja yang mendukung pelatihan dan pengembangan. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliani. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Ramadan dengan NIM 22 10 10 50 60 66. Halo semua, perkenalkan nama saya Damar Saputra. Oke, di sini saya akan menjelaskan budaya kerja yang mendukung pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu ada penjelasan yang dimana mengapa budaya kerja penting. Budaya kerja sangat penting karena menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Meskipun organisasi telah mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, hasilnya tidak akan maksimal jika lingkungan kerja tidak mendukung proses belajar. Budaya kerja yang kondusif akan mendorong karyawan untuk terus belajar, mencoba hal baru, berbagai pengetahuan, dan penerapan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan. Sebaliknya, jika organisasi memiliki budaya yang kurang mendukung, seperti tidak menghargai ide baru, minim kerjasama, atau tidak memberikan kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan, maka investasi yang telah dikeluarkan dalam pengembangan SDM menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, budaya kerja berperan sangat sebagai fondasi yang mendukung peningkatan kompetensi dan kinerja karyawan. Contohnya, perusahaan mengirim karyawan mengikuti pelatihan penggunaan teknologi baru. Jika setelah pelatihan perusahaan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan ilmu tersebut dan rekan kerja saling mendukung, maka kemampuan karyawan akan berkembang. Namun jika lingkungan kerja menolak perubahan dan tidak memberi ruang untuk mencoba hal baru, maka ilmu yang diperoleh dari pelatihan tidak akan mendapatkan secara maksimal. Di slide selanjutnya, itu menjelaskan bagaimana kita budaya sebagai konteks, strategi SDM, dan dampak nyata. Saya akan menjelaskan poin pertama dulu, yang dimana budaya kerja menjadi lingkungan yang memenuhi cara karyawan berpikir, belajar, dan berkembang. Budaya yang positif membuat karyawan merasa aman untuk menyampaikan ide, mencoba hal baru, dan belajar dari kesalahan. Contohnya, jika perusahaan menghargai inovasi, karyawan akan lebih berani mengusulkan ide baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada poin kedua itu ada strategi SDM, yang dimana penjelasannya itu membangun budaya belajar merupakan bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia. Organisasi tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan agar kompetensi karyawan terus meningkat. Contohnya, jika perusahaan menyediakan pelatihan rutin dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menerapkan hasil pelatihan dalam bekerja sehari-hari. Jadi, budaya belajar merupakan bagian dari strategi SDM karena membantu kita untuk mengorganisasi, meningkatkan kompetensi dan kualitas karyawan secara berkelanjutan. Nah, pada poin yang ketiga itu ada dampak nyata, yang dimana penjelasannya itu budaya kerja yang sangat kondusif menghasilkan dampak nyata bagi organisasi. Karyawan menjadi lebih efektif, belajar, saling berbagi pengetahuan, dan mampu menerapkan keterampilan baru dalam pekerjaan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Contohnya itu karyawan yang menguasai sistem baru dapat membagikan pengetahuannya kepada rekan kerja sehingga pekerjaan tim menjadi lebih cepat dan efektif. Jadi, menurut saya ini, budaya kerja yang kondusif mendorong perilaku belajar, berbagi pengetahuan, dan penerapan kompetensi sehingga memberikan manfaat langsung bagi organisasi. Nah, kesimpulan dari poin-poin yang ketiga itu dari tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya kerja tidak hanya mempengaruhi perilaku karyawan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam pengembangan SDM. Oke, selanjutnya itu ada budaya kerja, yang dimana budaya kerja adalah sekumpulan nilai, norma, keyakinan, dan pola perilaku yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya kerja menjadi pedoman dalam cara karyawan berpikir, bertindak, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain di lingkungan kerja. Budaya kerja juga yang baik akan menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan kerjasama tim, dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki budaya disiplin, maka seluruh karyawan akan terbiasa datang tepat waktu, mematuhi aturan, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target.
Poin yang kedua itu ada perilaku belajar, yang dimana perilaku belajar adalah proses yang dilakukan individu atau sekelompok untuk memperoleh, memahami, mengolah, dan menerapkan pengetahuan maupun keterampilan baru. Dalam dunia kerja, perilaku belajar penting karena membantu karyawan meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan dan menyelesaikan perubahan dengan lebih efektif. Contohnya, seorang karyawan mengikuti pelatihan penggunaan software baru, kemudian mempraktikkan dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari agar pekerjaannya lebih cepat dan efisien. Jadi, perilaku belajar menunjukkan bagaimana seseorang memperoleh dan menerapkan pengetahuan atau keterampilan baru untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi, pada kesimpulan poin tersebut, budaya kerja dan perilaku saling mempengaruhi budaya kerja yang mendukung pembelajaran akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk belajar, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan diri. Sebaliknya, jika belajar yang baik juga dapat memperkuat budaya kerja yang positif dalam organisasi. 6 karakteristik budaya kerja yang mendukung belajar. Pertama, yaitu learning oriented, pembelajaran sebagai prioritas strategis, program pelatihan rutin, dan e-learning. Karyawan didorong untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Dengan budaya ini, belajar bukan hanya dilakukan saat ada pelatihan, tetapi menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sepanjang karir. Contohnya yaitu pelatihan bulanan, akses kursus online, dan program mentoring antara senior dan junior. Kedua, yaitu psychological safety, aman bertanya, berpendapat, dan mengakui kesalahan tanpa hukuman. Ketika karyawan merasa aman, mereka akan lebih aktif berdiskusi, mencoba hal baru, dan berani belajar dari kesalahan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan individu maupun tim. Contohnya yaitu atasan menghargai setiap pendapat, kesalahan dijadikan bahan evaluasi bukan untuk menyalahkan, dan diskusi tim berlangsung secara terbuka. Yang ketiga yaitu kolaboratif dan terbuka. Pengetahuan dan best practice dibagikan lintas tim dan departemen. Kolaborasi mempercepat proses belajar karena setiap orang dapat memperoleh wawasan baru dari pengalaman orang lain. Selain itu, komunikasi yang terbuka membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Contohnya, melalui sharing session setelah mengikuti pelatihan, forum diskusi antar divisi, dan dokumentasi best practice yang dapat diakses oleh semua karyawan. Keempat, apresiatif. Penghargaan bagi karyawan yang aktif belajar dan berinovasi. Apresiasi tidak selalu berupa bonus atau hadiah, tetapi juga dapat berupa sertifikat pengakuan dari pimpinan, kesempatan promosi, atau peluang mengikuti pelatihan lanjutan. Penghargaan ini akan meningkatkan motivasi karyawan untuk terus berkembang. Contohnya yaitu Employee of the Month, sertifikat penghargaan, dan kesempatan mengikuti pelatihan khusus. Kelima, fleksibel dan adaptif, terbuka terhadap inovasi, teknologi baru, dan cara kerja modern. Di era digital ini, perubahan terjadi sangat cepat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan sistem baru dan mendorong karyawan untuk terus mempelajari keterampilan yang relevan agar tetap kompetitif. Contohnya yaitu menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan, menerapkan sistem kerja hybrid, dan mengembangkan metode kerja yang lebih efisien. Keenam, yaitu integrasi pembelajaran. Pembelajaran menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari, bukan aktivitas terpisah. Karyawan belajar langsung melalui pengalaman kerja, diskusi dengan rekan, evaluasi pekerjaan, maupun penyelesaian masalah secara sehari-hari. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh lebih mudah dipahami dan langsung diterapkan. Contohnya yaitu belajar sambil mengerjakan proyek, evaluasi setelah menyelesaikan pekerjaan, dan coaching dari atasan saat bekerja. Selanjutnya ada dampak budaya kerja terhadap efektivitas pelatihan.
Jika budaya mendukung, pelatihan menjadi efektif, motivasi karyawan lebih tinggi dan proaktif, penerapan hasil pelatihan lebih cepat, inovasi dan kreativitas meningkat, retensi dan kepuasan karyawan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika budaya tidak mendukung, pelatihan kurang efektif, pelatihan hanya formalitas, ilmu tidak diterapkan, inovasi terhambat karena takut salah, dan ROI pelatihan rendah. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Poin yang pertama itu adalah internal organisasi. Internal organisasi adalah budaya, sistem manajemen kinerja, kebijakan, pelatihan, dan infrastruktur teknologi. Internal organisasi adalah fondasi dalam perusahaan itu sendiri. Pengembangan SDM membutuhkan dukungan beberapa kebijakan pelatihan yang jelas. Infrastruktur teknologi yang memadai seperti platform e-commerce, platform e-learning, serta keselarasan dengan sistem manajemen kinerja agar hasil pelatihan berdampak pada penilaian kinerja karyawan. Poin yang kedua adalah pimpinan dan manajemen. Maksudnya itu adalah peran atasan sangat krusial sebagai katalisator. Pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi harus menjadi teladan atau role model, memberikan bimbingan langsung melalui coaching dan mentoring, serta memastikan adanya sistem reward atau penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan progres. Poin yang ketiga itu adalah faktor individu. Faktor individu adalah dari sisi karyawan itu sendiri, pengembangan SDM membutuhkan dorongan internal atau motivasi, modal kompetensi dasar yang siap diasah, serta keterbukaan mental dan kesiapan dan beradaptasi dengan perubahan cara kerja yang baru. Selanjutnya adalah membangun budaya kerja yang mendukung pengembangan. Poin yang pertama, nilai organisasi. Menjadikan pembelajaran atau learning sebagai salah satu nilai inti perusahaan. Ketika sudah dianggap sebagai prinsip dasar, seluruh anggota organisasi akan mematuhinya. Yang kedua itu adalah integrasikan pembelajaran. Proses belajar tidak boleh dianggap sebagai beban tambahan atau aktivitas terpisah, melainkan harus menyatu dengan rutinitas pekerjaan sehari-hari. Misalnya, melalui diskusi mingguan atau evaluasi proyek. Poin selanjutnya adalah safety. Menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis. Karyawan tidak akan berani mengembangkan diri jika mereka merasa takut dihakimi atau dihukum saat melakukan kesalahan dalam proses mencoba hal baru. Poin yang terakhir itu adalah dukungan sistematik. Dukungan sistematik membangun sistem operasional yang mendukung, seperti menyediakan anggaran pelatihan, waktu khusus untuk belajar, serta aktivitas pendukung yang mempermudah akses pengetahuan. Slide selanjutnya adalah dampak positif budaya belajar. Poin yang pertama itu adalah motivasi. Karyawan memiliki gairah dan dorongan yang lebih tinggi untuk ikut serta dalam program pelatihan, serta tidak takut untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Poin yang kedua itu adalah penerapan ilmu, teori,
atau keterampilan baru yang dapat dari pelatihan tidak menguap begitu saja, melainkan bisa langsung diimplementasikan dengan cepat dan efektif ke dalam tugas mereka sehari-hari. Poin yang kedua itu adalah inovasi. Munculnya keberanian untuk melahirkan ide-ide kreatif dan segar karena karyawan tahu bahwa lingkungan mereka aman untuk menguji coba inovasi tersebut tanpa takut gagal. Poin terakhir itu adalah kinerja. Pada akhirnya, akumulasi dari peningkatan kompetensi, penerapan ilmu yang cepat, dan inovasi yang berjalan akan mendongkrak produktivitas serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.